Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali sobat semua dengan kami di channel Wandi Delha Rohil. Pada tayangan kali ini kami ingin mengajak sobat semua untuk menyaksikan keindahan objek wisata sejarah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Objek wisata pertama yang kami kunjungi adalah Istana Maimun, yang merupakan istana Kesultanan Delhi dan merupakan salah satu ikon kota Medan, Sumatera Utara. Istana ini terletak di Jalan Brigjen Katamso, Aur Medan, Maimun. Namun sayang sobat semua, pada saat kami mengunjungi Istana Maimun pada malam hari, kondisinya bagian dalam sudah terkunci dan ditutup. Namun kita masih bisa menyaksikan bagian luar Istana Maimun yang cukup megah dan indah, dihiasi dengan lampu warna-warni. Sobat semua, Istana Maimun didesain oleh arsitek Kapten Theodor van Aert, seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi pada saat itu, yaitu Sultan Ma'mun al-Rashid. Pembangunan istana ini dimulai dari tanggal 26 Agustus 1888 dan selesai pada tanggal 18 Mei 1891 Masehi. Istana Maimun memiliki luas lebih kurang 2.772 meter persegi dan memiliki 30 ruangan. Istana ini terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan istana ini menghadap ke timur, dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Masnuhun, atau yang lebih dikenal dengan Masjid Raya Medan. Istana Maimun menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang tua, tetapi juga desain interiornya yang unik, memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu Delhi dengan gaya Islam, Spanyol, India, Belanda, dan Italia. Namun sayang sobat semua, tempat wisata ini banyak dijumpai pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar kompleks Istana Maimun. Nama Maimun diambil dari permaisuri Sultan yang bernama Siti Maimunah. Kata Maimun berasal dari bahasa Arab yang berarti berkah dan menjadi bukti cinta Sultan kepada permaisurinya. Setelah selesai dibangun, Istana Maimun menjadi saksi bisu pemerintahan 4 Sultan Melayu yang menempatinya. Di halaman Istana Maimun terdapat sebuah bangunan kecil yang berisi meriam puntung yang menjadi saksi bisu lahirnya cikal bakal kerajaan Islam.
Kesultanan Delhi di Kota Medan. Meriam Puntung yang berada di area istana hingga saat ini masih sering dikunjungi oleh wisatawan. Meriam Puntung merupakan peninggalan peperangan antara Kerajaan Haru dengan Kerajaan Aceh pada tahun 1612 Masehi di Deli Tua, Sumatera Utara. Dulu kerajaan yang lebih awal namanya Kerajaan Haru, letaknya di Deli Tua. Haru mempunyai 3 orang anak, 2 orang pria dan 1 orang putri yang bernama Putri Hijau. Sultan Aceh hendak mempersunting Putri Hijau, namun sang putri menolak permintaan tersebut. Peperangan antara kedua kerajaan ini pun meletus di Deli Tua. Dalam peperangan itu, kerajaan Putri mengalami kekalahan. Bersumpahlah adik putri yang bungsu, seorang pangeran bernama Sri Paduka Mambang Ayali atau Mambang Sakti. Bersumpahlah dia dengan kesaktiannya, menyatulah sukma dan kekuatan ke meriam ini. Ditembakkanlah meriam ini ke pasukan Aceh yang menyerang. Objek wisata berikutnya yang kami kunjungi adalah sebuah masjid yang bersejarah, yaitu Masjid Azizi, yaitu sebuah masjid peninggalan Kesultanan Langkat yang berada di Kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini terletak di tepi jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dengan Banda Aceh. Masjid Azizi mulai dibangun oleh Sultan Langkat Haji Musa pada tahun 1899. Berakhir dan diresmikan oleh putra beliau, yaitu Sultan Abdul Aziz Jalil Rahmat Shah pada tanggal 13 Juni tahun 1902 Masehi. Keindahan masjid ini kemudian dijadikan pustaka pembangunan Masjid Zahir di Kedah, Malaysia. Sampai kedua masjid tersebut memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masjid Azizi berdiri di atas tanah seluas 18.000 meter persegi. Masjid Azizi dibangun atas anjuran Syekh Abdul Wahab Babu Salam pada masa pemerintahan Sultan Musa Al-Muazzam Shah. Mulai dibangun pada tahun 1320 Hijriah atau 1899 Masehi, atau setidaknya 149 tahun sejak Langkat resmi berdiri sebagai sebuah kesultanan. Namun Sultan Musa wafat sebelum pembangunan masjid selesai dilaksanakan. Pembangunan diteruskan oleh putranya yang bergelar Sultan Abdul Aziz Jalil Rahmat Shah, Sultan Langkat ke-7. Rancangan masjid ditangani oleh seorang arsitek berkebangsaan Jerman. Para pekerjanya banyak dari etnis Tionghoa dan warga Langkat sendiri. Sedangkan bahan konstruksinya didatangkan dari Penang, Malaysia dan Singapura dengan menggunakan kapal ke Tanjung Pura. Masjid Azizi diresmikan oleh Sultan Abdul Aziz Jalil Rahmat Shah bertepatan dengan peringatan Maulidnya Nabi Muhammad SAW dan peringatan perubahan kerajaan menjadi Kesultanan Langkat.
pada tanggal 13 Juni 1902 Masehi. Masjid Azizi dana sekitar 200.000 ringgit dan India dan dinamai masjid dengan banyak kubah sesuai dengan nama daya tampung sekitar 2.000 jemaah sekaligus. Konstruksi induk berukuran 25 kali 25 meter dan tinggi lebih kurang 30 meter. Ketiga sisi masjid dilengkapi dengan serambi, masing-masing di sisi timur, utara, dan selatan. Masing-masing serambi ini bertalian langsung dengan koridor di tiga sisi masjid dan langsung menuju ke pintu masuk. Ruang utama masjid dindingnya 4 persegi panjang berukuran 20 kali 20 meter. Masjid Azizi merupakan saksi sejarah penyebaran agama Islam di tanah bumi Melayu. Bangunannya didominasi warna kuning yang sangat kental dengan unsur budaya Melayu. Terdapat pula berbagai ornamen berupa ukiran di jendela, kubah, bahkan di menara masjid yang dipengaruhi oleh budaya Persia, Hindia, Arab, dan Turki. Kehadiran ornamen lampu hias di ruangan tengah menambah kemegahan Masjid Azizi. Detail huruf-huruf Al-Quran terukir rapi di dinding-dinding. Bahkan mimbar kayu yang didatangkan dari Turki masih berdiri kokoh hingga saat ini, meski usianya sudah ratusan tahun. Demikian sobat semua, tayangan kami mengunjungi tempat bersejarah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Istana Maimun dan Masjid Azizi di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan tayangan ini menghibur sobat semua, dan kami berharap dukungan dari sobat semua dengan senantiasa memberikan like, komen-komen yang positif, men-share dan men-subscribe semua tayangan kami di Wandi Del Harohil Channel. Kami juga tidak bosan-bosannya mendoakan sobat semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, dan diberikan keberkahan umur dan juga kesuksesan selalu. Akhirnya kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.